Kawan-kawan, hari ini kita menyaksikan sesuatu yang ironis. Partai yang dulu paling keras membela hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerah, hari ini justru ikut mendorong agar hak itu dicabut. Partai yang dulu berkata, pilkada langsung adalah buah reformasi, hari ini berkata, mungkin sudah saatnya dievaluasi. Namanya Partai Demokrat. Dan sebelum kita membela atau menghujat, saya ingin kita jujur dulu pada diri sendiri. Yang membuat publik bertanya-tanya bukan hanya keputusannya, tapi ingatan kita. Ingatan kolektif bangsa. Tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu juga Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2014 untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada lewat DPRD yang sudah disahkan DPR RI. Narasinya indah, nyaris puitis. Pilkada langsung adalah buah reformasi. Hak rakyat jangan dirampas. Waktu itu, Demokrat dengan bangga menyatakan berdiri di sisi rakyat. Sekarang, buah yang dulu dipertahankan mati-matian, tiba-tiba dianggap terlalu pahit untuk ditelan. Pertanyaannya sederhana, tapi menyakitkan. Apa yang sebenarnya berubah? Rakyatnya kah? Atau kepentingannya? Mari kita kelupas pelan-pelan. Tenang, tapi perih. Sebelum jauh membahas motif Partai Demokrat, kita luruskan satu hal yang mendasar. Apa sebenarnya bedanya pilkada langsung dan pilkada tidak langsung oleh DPRD? Secara teori, pilkada tidak langsung tidak otomatis melanggar demokrasi. Karena demokrasi kita memang demokrasi perwakilan. Rakyat memilih DPRD, DPRD bisa saja memilih kepala daerah. Namanya juga wakil rakyat. Di atas kertas, sah dan masuk akal. Alasan pendukungnya pun terdengar rasional. Lebih cepat, lebih murah, lebih efisien. Tidak perlu logistik raksasa, tidak perlu jutaan surat suara, tidak perlu kampanye berbulan-bulan. Yang memilih pun hanya puluhan orang, atau paling banyak seratusan anggota DPRD. Selesai dalam satu paripurna. Dan tentu saja, alasan yang paling laku dijual adalah mengurangi politik uang. Di sini kita harus jujur, pilkada langsung memang mahal, menghabiskan puluhan sampai ratusan miliar rupiah. Mahar politik, atribut, mobilisasi massa, saksi TPS. Sampai yang paling pahit, politik uang. Tapi mari kita berhenti pura-pura naif. Kalau pilkada lewat DPRD, apakah politik uang otomatis hilang? Tidak. Politik uang itu fleksibel. Dia tidak mati. Dia cuma pindah alamat. Dulu beli suara rakyat, sekarang beli suara anggota DPRD. Bayangkan satu daerah dengan 50 anggota DPRD. Untuk menang, butuh minimal 26 suara. Kalau satu suara dihargai 1 miliar, tinggal kalikan saja. Sederhana, kasar, tapi realistis. Apakah bisa diawasi? Bisa, kalau polisi, KPK, dan kejaksaan bekerja sempurna. Masalahnya, apakah hari ini kita benar-benar percaya pengawasan itu solid? Atau kita hanya mengganti ilusi lama dengan ilusi baru? Kritik lain yang tidak kalah penting adalah soal konsentrasi kekuasaan. Kalau pilkada lewat DPRD dijalankan, sementara koalisi pemerintah pusat juga solid sampai ke daerah, maka kekuasaan itu berkumpul di satu lingkaran besar. Koalisi permanen dari pusat hingga ke daerah. Di daerah, calon kepala daerah tinggal 1 atau 2 nama. Pendukung pemerintah versus yang tidak direstui pemerintah. Dalam politik, ini bukan hal baru. Ini yang disebut banyak ilmuwan sebagai kartel kekuasaan. Partai berhenti bertarung gagasan. Mereka bekerja sama menjaga akses ke negara. Negara bukan lagi arena kompetisi ide, tapi sumber daya yang dibagi-bagi. Rekrutmen kepala daerah jadi transaksi. Partai kuning kunyit misalnya, ke bagian wilayah ini. Partai biru laut daerah itu. Partai merah delima dan hijau lumut sisanya. Efisien? Sangat. Demokratis? Belum tentu. Karena demokrasi tidak diukur dari seberapa cepat pemilihan dilakukan, tapi
dari seberapa besar rakyat punya kendali. Kalau DPR, DPRD, dan pemerintah berada di satu kubu, siapa yang mengawasi? Check and balances hanya hidup kalau ada jarak kekuasaan. Kalau semua berpelukan, pengawasan berubah jadi formalitas. Dan sejarah selalu konsisten mengajarkan satu hal. Kalau kekuasaan terlalu kuat dan pengawasan lemah, kita mudah tergelincir ke otoritarianisme. Yang paling mahal dari semua ini sebenarnya bukan uang, tapi hilangnya kedaulatan rakyat. Dalam pilkada langsung, rakyat punya satu senjata sederhana. Kalau kepala daerah nggak becus, 5 tahun lagi kita ganti. Dalam pilkada DPRD, rakyat hanya bisa berkata, ya sudahlah. Kita dipaksa percaya bahwa elit akan selalu tahu yang terbaik. Padahal pengalaman kita justru sebaliknya. Sekarang saya ingin jujur kepada kawan-kawan semua. Dan ini bagian yang mungkin tidak enak didengar. Saya pendukung pilkada langsung. Atau setidaknya saya dulu pendukung fanatiknya. Tapi belakangan, saya tidak lagi membelanya mati-matian. Karena kita juga ikut merusaknya. Politik uang kita normalisasi, amplop dianggap rezeki, pemimpin dinilai dari viralitas, bukan kapasitas. Popularitas, elektabilitas, isi tas. 3 mantra suci demokrasi kita hari ini. Dalam teori political decay, Francis Fukuyama, institusi demokrasi bisa rusak bukan karena hanya dihancurkan dari luar, tapi karena disalahgunakan dari dalam. Demokrasi kita tidak mati, ia membusuk perlahan. Maka, ketika negara sekarang ingin mengembalikan pilkada ke DPRD, dan jujur saja, saya yakin ini akan terjadi. Mungkin ini bukan sekedar kebijakan baru. Mungkin ini hukuman kolektif, sebuah karma politik atas demokrasi yang kita khianati sendiri. Di atas kertas, pilkada tidak langsung memang lebih buruk. Tapi faktanya, pilkada langsung kita hari ini terbukti gagal memenuhi janji idealnya. Dan ini pertanyaan yang paling berbahaya. Jangan-jangan bukan sistemnya yang rusak, tapi manusianya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Ada apa dengan Partai Demokrat? Kenapa berubah? Menurut pandangan saya, ini bukan soal dinamika semata. Ini soal kalkulasi politik. Dalam politik, aktor rasional akan memilih langkah yang paling menjaga peluang menuju kekuasaan. Demokrat tentu ingin kembali ke pusat panggung politik. Dan taruhannya satu, AHY. AHY ingin naik jadi presiden atau wakil presiden. Itu wajar. Semua politisi ingin naik. Masalahnya, jalur ke atas sekarang sempit. Posisi wakil presiden sudah diisi oleh figur yang sangat kuat, baik secara politik maupun elektoral. Gibran Rakabuming Raka. Kalau Demokrat ingin punya peluang di 2029, satu syaratnya jelas. Jangan berseberangan dengan kekuasaan hari ini. Dalam politik Indonesia, berbeda arah bukan heroik. Itu bunuh diri. Apakah ini pasti benar? Belum tentu. Tapi seperti kata Hans G. Morgenthau, politik pada dasarnya adalah perjuangan untuk memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan kekuasaan. Soal rakyat, soal kesejahteraan, itu penting. Tapi seringkali baru dibicarakan setelah kekuasaan aman di tangan. Pedih? Iya. Tapi itulah politik. Kawan-kawan, di titik ini saya tidak ingin berpura-pura punya jawaban paling benar. Saya masih percaya hak rakyat untuk memilih langsung adalah cita-cita demokrasi yang penting. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata bahwa cita-cita itu telah kita rusak sendiri. Maka hari ini, saya tidak lagi bisa membela pilkada langsung dengan keyakinan polos seperti dulu. Tapi saya juga menolak berpura-pura bahwa menyerahkan semuanya kembali ke elit adalah solusi. Karena demokrasi yang disalahgunakan memang berbahaya. Tapi demokrasi langsung yang dicabut selalu lebih berbahaya. Dan mungkin
Masalah kita bukan tentang memilih sistem, tapi keberanian untuk bertanggung jawab atas demokrasi itu sendiri. Saya Benny Niatullah, sampai jumpa.